Udah ya? Oke, baik. Oke. Untuk tanpa perlu berlama-lama lagi, sesi webinar kedua, As Digital Business Optimization in Sasuki 5.0 kepada Pak Agung Priambodo untuk pemaparan materinya dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu moderator. Ya, tolong kalau misalnya suara saya terputus disampaikan langsung ya, karena memang sinyalnya lagi kurang bagus. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya pengen teman-teman yang ada di yang ikut webinar ini tulis deh tujuannya ikut SEO itu apa, tujuannya ikut webinar ini apa, coba tulis di chat ya, saya mau tahu deh tujuannya apa sih. Udah ditulis belum? Coba tulis di chat tujuan ikut seminar ini itu apa, tujuannya, tujuan akhirnya tuh apa. Ayo biar saya tahu ini tujuannya apa sih. Kedengeran nggak? Kedengaran, Pak? Kedengaran. Kedengeran ya. Membuat website usaha, kita masuk ranking. Oke, apalagi? Yuk, tujuannya apa? Teman-teman boleh di chat. Ya, biar saya tidak kemana-mana ya pemaparannya ya. Atau mungkin masih bingung ya, Oke, nggak apa-apa. Saya mungkin langsung saja ya. Jadi oke, belajar digital marketing. Oke, apalagi? Ingin mengembangkan saya meskipun saya tidak berkecimpung di dunia marketing. Oke, siap. Tentang SEO. Wah, ini beda-beda nih. Pemasaran, oke. Apalagi? Belum paham, ya wes lah. Ya, jadi memang beraneka macam ya tujuannya ya, ada yang pemasaran, ingin tahu marketing, ingin tahu SEO ya, oke, nggak apa-apa ya. Jadi gini, intinya itu kalau kita paham SEO ya atau SEM, tujuan itu cuma satu ya, traffic ya. Tujuan itu cuma satu, traffic ya kan. Traffic itu buat apa ya kan? Nanti ada yang namanya CTR ya kan, ada yang namanya CTA ya, atau click to action yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Michael ya. Ada yang namanya konversi ya kan. Konversi itu ujung-ujungnya itu adalah closing ya. Konversi itu adalah ujung-ujungnya itu adalah closing, selesai, that's it, itu aja ya kan. Nah, sekarang hubungannya dengan digital marketing tadi sudah ditanya ya dengan Ibu moderator ya, Mbak moderator ya kan. Digital marketing dengan SEO ya, itu jelas ada ya. Cuman begini, saya nggak tahu teman-teman di sini apakah punya bisnis atau enggak, saya nggak tahu ya kan. Cuman yang saya ingatkan adalah visinya ya. Visi teman-teman tuh apa ya, visi teman-teman tuh apa dulu ya kan. Karena kalau misalnya kamu ingin belajar SEO ya berarti kamu harus sudah siap ya kan untuk go internasional produknya, kan seperti itu ya kan. Tapi kalau misalnya memang belum siap, saya rasa sih nggak perlu ya kan. Ya misalnya seperti produk saya ya kan, saya punya jasa dan punya produk ya kan. Nah, karena visi saya pelan-pelan ya, saya tidak mau langsung go internasional, itu berat ya. Itu tidak mudah ya untuk langsung go internasional gitu kan. Di sini kita mesti punya tahapan ya kan, karena wilayah saya di Tangerang gitu kan ya. Minimal saya kuasain dulu ya kan, market yang ada di Tangerang. Nah, kan begitu ya kan. Jadi nggak bisa langsung bangun produk langsung go internasional ya, itu tidurnya kemiringan ya kan. Seperti itu. Jadi pelan-pelan, sabar aja
Ya, seperti itu, ya kan? Oke, nah di sini topiknya ini adalah SEO dan SEM, ya kan? Pembeda yang paling gampang adalah gini. Kalau kamu mau langsung muncul paling atas, udah berbayar, ya kan? Nggak perlu capek, nggak perlu ribet, nggak perlu mikir, kan gitu, ya kan? Nggak perlu ngikutin apa namanya indikator, nggak perlu ikutin kriteria dari si Google, ya kan? Muncul paling atas, ya itu SEM. Traffic, ya traffic tetap tetap ada, cuma masalahnya begini, ya kan? Eh, customer ya itu udah paham, ya customer itu udah paham, ya kan? Mana yang dia itu berbayar ya atau iklan, mana yang organik. Nah, jadi teman-teman juga mesti tahu dulu nih, ya kan, mana yang berbayar, mana yang organik, ya kan? Jelas yang organik itu yang lebih berkualitas, ya kan, dibandingkan yang berbayar, ya kan? Dan di sini secara psikologi orang-orang itu udah paham, oh ini iklan, ini berbayar, ya kan? Masalah kualitas kita nggak tahu, ya kan? Seperti itu. Tapi jangan salah, ya kan, tujuannya sama, dan jangan salah juga kalau yang berbayar itu pasti kualitasnya itu jelek, tidak, ya kan? Bisa juga ini adalah sebuah produk baru, bisa juga ini memang strategi marketingnya, ya kan? Bisa juga ini memang apa namanya budget marketingnya memang ada rutin tiap bulan, itu kita nggak pernah tahu, ya kan? Itu seperti itu. Cuman yang jelas buat kalian yang nggak mau mikir, nggak mau susah, nggak mau ribet dan sebagainya, udah SEM selesai, muncul paling atas, ya kan? Tapi kalau kalian mau mikir, mau susah dan mau jangka panjang dan mau berkualitas, pilih yang SEO, ya kan? Kalau tadi saya lihat ada pertanyaan lebih bagus mana SEO dan SEM, saya sarankan SEO, ya kan? SEO, ya. Susah nggak? Susah. Lama nggak? Lama. Ribet nggak? Ribet, ya kan? Seperti itu, ya. Jadi itu tadi sambil menjawab apa namanya menjawab ada pertanyaan siapa tadi, saya nggak tahu mana bagus mana. Rekomendasi saya SEO karena SEO jangka panjang, SEM jangka pendek, ya kan? Begitu iklan kalian habis durasi waktunya, ya kan? Misalnya kamu berbayar di Jebret, ya kan, 500.000, ya kan, untuk 5 hari misalnya, ya kan? Setelah lima hari udah hilang, ya kan? Tapi kalau yang organik, ya kan, kalau yang organik ya dia kan tetap stay di sana meskipun memang kalah dengan yang SEM, ya kan? Nah itu bedanya dan itu tujuannya, dan kalian tinggal pilih mana lebih baik, ya kan, seperti itu, ya. Oke. Nah ini sebenarnya materi apa namanya saya set, ya, saya tadinya awalnya minta kepada panitia saya di awal, ya kan, Pak Michael di terakhir, kan pembicara utama itu biasanya itu di terakhir, ya kan, makanya materinya itu saya susun tuh di SEO dan SEM itu saya taruh paling terakhir, ya kan, seperti itu. Nah di saya itu pembukanya dulu baru nyambung ke Pak Michael, tapi nggak apa-apa lah ya, sudah berlalu, ya. Nah ini pembahasannya ya. Jadi kita ngebahas ya latar belakangnya apa sih kita harus belajar SEO, ya kan. Kemudian kenapa SEO, ya kan? Kemudian juga apa hubungannya dengan kewirausahaan atau entrepreneur, ya kan? Kemudian apa sih pentingnya, ya, apa namanya pendidikan di bidang kewirausahaan, ya. Kemudian apa korelasi, ya kan, antara apa namanya kewirausahaan dengan IT, ya kan? Kemudian internet dan digital marketing itu seperti apa, ya kan? Kemudian ada SEO, SEM, baru ada Google Analytics, ya kan. Dan di sini Google Analytics itu akan melihat grafik, ya, dari website yang kita bangun atau website yang kita punya, ya kan, nanti akan saya perlihatkan, ya. Oke, kita lanjut, ya. Jadi gini, di Indonesia ya ini masih sangat kalah, ya, jumlah wirausahanya dibandingkan dengan negara-negara tetangga,
ya kan. Jadi di Indonesia ya wirausahanya itu atau UMKM-nya itu sekitar baru 3,47%, ya minimalnya idealnya itu adalah 4%, ya idealnya itu adalah harus 4%, ya kan. Dan kalau kita dilihat dari jumlah penduduknya di sini ada 272 juta sekian sekian sekian, ya yang berarti di sini adalah sekitar 64 juta UMKM itu yang baru ada, ya kan, seperti itu ya. Jadi itu masih di bawah negara-negara di Asia Tenggara. Itu di Indonesia itu paling bawah, ya kan, itu seperti itu ya. Harusnya itu ideal itu 4%, ya. Oke, kemudian di sini pasca COVID dan lain sebagainya ya, banyak kendala yang dialami oleh para UMKM yang ada di Indonesia, ya kan. Diantaranya adalah masalah digitalisasi, ya kan. Jadi gini, kenapa berkendala? Ya karena gini, banyak dari mereka pelaku UMKM itu masih belum paham ya dengan adanya digital, ya kan. Dan bisa saya katakan di sini kalau kata Pak Teten Mas Luki, ya kan, Menteri Koperasi itu dan UMKM ya, itu mengatakan bahwa pelaku UMKM itu adalah mayoritas itu sudah berusia semua. Jadi mereka tuh agak susah untuk melek digital, ya kan. Kemudian juga di sini ada masalah keamanan data digital. Jadi banyak juga saya nggak bilang banyak, tapi mungkin kalian pernah mendengar ya bahwa beberapa situs marketplace itu terjadi kebocoran data, ya kan. Dan di sini karena regulasi dari pemerintah itu belum jelas ya bagaimana untuk mengantisipasi, bagaimana untuk menangani masalah-masalah tentang keamanan data digital, ya. Nah, kemudian juga masalah rendahnya literasi ekonomi digital. Jadi maksudnya begini, ya kenapa bisa terjadi rendahnya literasi? Karena memang UMKM yang ada di Indonesia ini dalam pemanfaatan digital itu belum merata, belum semuanya paham. Makanya ini adalah perjuangan UMKM, perjuangan pemerintah ya, perjuangan kita semua, ya kan, untuk membantu para UMKM itu supaya melek digital. Ya makanya tuh banyak dinas koperasi UMKM tuh memberikan pelatihan seputar tentang dunia digital. Itu seperti itu, ya. Nah, di sini masalahnya nih, ya kan. Gimana sih para wirausaha atau UMKM itu mampu, ya kan, mampu memanfaatkan kemampuan teknologi informasi yang saat ini berkembang sangat cepat, ya, yang lebih dikenal dengan istilah itu adalah eranya digital, ya. Ini tantangan terbesar dan ini adalah masalah kita semua ya, gimana wirausaha itu bisa memanfaatkan kemampuan IT ya yang saat ini berkembang dengan cepat, ya. Oke, kita masuk ke dalam konten pembahasannya bahwa kalau kita lihat definisi ya dari sebuah pengertian kewirausahaan itu sebenarnya adalah sebuah penciptaan sesuatu yang baru, ya kan, yang baru atau berbeda, ya seperti itu ya. Selebihnya saya nggak usah jelaskan ya, intinya sih ini adalah sebuah definisi, sebuah teori bahwa kewirausahaan itu adalah menciptakan kemampuan yang baru, ya kan. Nah, kemudian dikutip dari Investopedia ya, bahwa wirausaha ya ini sebuah individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, ya kan, menanggung sebagian besar risiko dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya. Ya, jadi ini adalah pengertian kewirausahaan ya, seperti itu. Ya. Nah, ini pentingnya kewirausasahaan bahwa ya kan ada seorang ahli mengatakan ya, kalau sebuah negara memiliki banyak wirausahawan ya, negara tersebut itu pertumbuhan ekonomi itu pasti sangat baik ya, sangat tinggi, dan juga akan melahirkan pembangunan ekonomi yang tinggi juga ya jika wirausahanya itu terus meningkat, ya kan.
Nah, ini bertepatan nih. Ya, ini bertepatan dengan visi daripada Universitas Kesehatan Negara bahwa ya kan visi USNI itu adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul ya kan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni yang berorientasi kewirausahaan dan profesional di tingkat nasional pada tahun 2025 ya kan. Jadi ini adalah targetnya USNI ya kan, menciptakan lulusan yang berorientasi kewirausahaan ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini turunannya ya jelas semua prodi yang ada di kampus USNI itu dimunculkan mata kuliah teknopreneur, kewirausahaan dan lain sebagainya. Ya kan, ini adalah salah satu wujud bahwa USNI itu mendukung program pemerintah untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Makanya disinilah kenapa pentingnya kewirausahaan. Ya, makanya USNI juga salah satu pelopor kampus yang mendukung program pemerintah untuk memperbanyak jumlah wirausaha yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, kemudian bagaimana cara memberikan pelatihannya? Ya, jadi memang banyak cara, banyak strategi, banyak hal yang bisa dilakukan ya. Nah, kalau dalam hal di kampus ya, kita menerapkan beberapa mata kuliah yang orientasinya itu kepada kewirausahaan. Ya kan, bahkan di sistem informasi ya, saya banyak banget memasukkan mata kuliah yang orientasinya itu kepada seorang entrepreneur ya, seperti mata kuliah teknopreneur ya, kewirausahaan, manajemen bisnis dan seterusnya ya, seperti itu ya. Ujung-ujungnya supaya mahasiswa sistem informasi itu paham ya tentang pentingnya kewirausahaan ya, dan di situ juga kita memberikan sebuah pendidikan dan pelatihan ya kan. Tapi bukan hanya kepada mahasiswa ya, kepada mahasiswa kita memberikan pelatihan ya, tapi di sini kita khususnya ya di Fakultas Teknik itu dosen-dosennya juga selalu memberikan ya pelatihan kepada misalnya yang sering kita jalankan itu dengan Kelurahan Kebayoran Lama ya, untuk memberikan pelatihan e-commerce ya kan, dan presentasi menarik ya kan tentang produk, dan selebihnya di sini kita juga ikut mendukung ya, kita ikut mendukung program pemerintah supaya mewirausahakan ya masyarakat di sekitar kampus kita ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini membentuk wirausaha dengan berbagai cara. Itu caranya itu yang sudah kita lakukan ya, memberikan pelatihan, pengabdian dan juga pengetahuan kepada mahasiswa atau kepada warga sekitar. Nah, itu seperti itu. Nah, ini manfaatnya nih, ini manfaat dan pemasarannya ya. Jadi kalau ini sih sebenarnya saya nggak perlu cerita, ya kan, nggak perlu cerita karena kalian udah paham, ya kan. Di sini manfaat dan pemasaran melalui internet ya, yang pasti nggak ada batasan deh, ya kan. Masalah ruang waktu, ya, pemasarannya pun murah, ya kan. Kemudian juga gampang milih target kita, ya kan. Organisasinya lebih mudah, ya, pelayanan lebih fokus, ya, menciptakan sebuah brand ya, image yang baik ya kan, kemudian juga bisa menjadi sarana dan seterusnya ya. Jadi ini adalah manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan kalau kita menjalankan marketing kita itu dengan menggunakan fasilitas internet. Oke ya. Nah, tadi juga sudah dibahas oleh Pak Michael ya tentang digital marketing ya kan, tentang konten marketing ya kan, tentang search engine marketing dan sosial media strategi ya. Jadi gini, kalau kita bicara sepintas ya, konten marketing itu sederhana ya, kesannya sederhana ya, tapi kalau misalnya kamu sudah menjalankan ya, kamu bisa merasakan. Nah, seperti kayak gitu ya kan. Kemudian ada yang namanya sosial media strategi. Ya kan, tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Michael bahwa banyak sosial media, ya kan, seperti Facebook, IG,
ya Google, TikTok, Google bukan Google itu sumber traffic ya kan, TikTok dan YouTube ya kan, dan setiap sosial media itu pasti ada ad-nya, nah ya kan seperti itu ya kan, dan di setiap sosial media entah itu di Facebook, IG, TikTok atau YouTube dia memiliki algoritmanya masing-masing, termasuk juga dengan Google ya kan. Nah, si Google ya kan, tujuan kita kan adalah SEO, ya kan? Tujuan kita adalah muncul paling atas. Ya jelas dia punya algoritma, jelas dia punya apa namanya kriteria, jelas dia punya indikator dan seterusnya. Ya, seperti itu, ya. Oke. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Oke, jadi gini, apa sih bedanya? Nah, kan kayak begitu. Ya, apa sih bedanya antara Facebook, IG dan TikTok, YouTube ya? Tadi juga udah sempat dibahas bahwa TikTok memiliki algoritma, ya kan? Kalau nggak salah dia memberikan waktu, ya kan? 10 detik, ya kan? Jadi selama 10 detik, ya selama dia 10 detik apa namanya, misalnya kamu lihat nih buka TikTok, ya kan, buka TikTok, ya kan, tidak nyampe 10 detik, ya tidak nyampe 10 detik, ya kan, langsung di skip, itu tidak akan yang namanya istilahnya adalah FYP, ya itu seperti itu. Oke, saya izin 1 menit ya buat pindah ke dalam, kayaknya ini di luar udah cukup ramai ya, saya izin. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Kita masuk lagi ya. Suara saya masih kedengaran nggak? Masih, Pak. Masih ya, oke. Ya, jadi ini kita udah mulai masuk ke dalam dunia yang namanya digital marketing ya, bahwa ingat setiap postingan yang apakah kamu mau posting di Facebook, IG, Google, TikTok, YouTube itu berbeda-beda. Ya. Itu berbeda-beda. Kalau tadi saya udah mengatakan bahwa Google algoritmanya itu banyak banget. Ya kan, banyak banget, ya kan, dan itu yang harus kalian ikuti supaya tampil paling atas, ya kan. Sementara TikTok, ya kan, di sini dia minimal harus 10 detik Anda lihat, ya kan. Kalau misalnya Anda tidak nyampe 10 detik kemudian udah kalian skip, itu tidak akan yang namanya FYP, ya kan. Gimana marketing kalian bisa lancar, ya seperti itu. Nah kemudian IG, ya kan, yang namanya IG itu kalian pasti sudah tahu, ya kan, dan yang namanya IG itu tidak berbeda juga algoritmanya dengan yang namanya TikTok ya. Meskipun kalian menggunakan IG Ads, ya kan, meskipun kalian menggunakan IG Ads, ya kan, di sini jelas semuanya mendukung, ya kan, karena gini, IG Ads, ya kan, kita kan mau posting nih, ya kan, kita mau posting, tujuannya apa sih? Menaikkan traffic, ya kan, menaikkan traffic. Ujung-ujungnya adalah konversi, ya kan. Tapi meskipun kalian berbayar, ya kan, apakah ada jaminan, ya kan, closingan kalian banyak? Bisa dijawab nggak? Menurut kalian gimana? Ya kan? Kalian iklan ya di Facebook Ad, kalian iklan di IG Ad ya, di Google Ad ya, istilahnya itu adalah SEM, ya kan, berbayar di TikTok, yakin apa namanya pasti closing? No, ya kan. Terus buat apa dong kalau misalnya udah berbayar tapi
nggak bisa closing. Nah, ini mempengaruhi daripada yang namanya kontennya. Ya, kontennya. Memang apa sih yang ada di dalam kontennya itu, ya kan? Oke. eh yang ada di dalam konten marketing, yaitu ada yang namanya brand awareness, ya kan? Brand awareness itu berhubungan dengan yang namanya produk branding, dan juga ada yang namanya personal branding, ya kan? Kamu pilih deh dua itu, ya kan? Kamu mau personal dulu atau mau produk dulu, ya kan? Kalau misalnya kamu artis dan centang biru di IG, silakan, ya, kamu personal branding, ya kan? Tapi ingat, ya kan, banyak juga artis yang memiliki usaha itu gagal, ya kan? Ya misalnya seperti ayam geprek Bensu misalnya, ya kan, dia nggak perlu produk branding karena si Bensunya udah mempunyai udah nge-brand sendiri, ya kan. Raffi Ahmad, ya kan, dia udah nggak perlu lagi yang namanya produk branding, ya kan, karena orang-orang tuh udah tahu, ya kan, oh itu punyanya Raffi Ahmad, pasti pasti orang-orang tuh penasaran, ingin coba dan lain sebagainya, ya kan. Makanya kan orang-orang itu berlomba-lomba, ya kan, apa namanya ya, istilahnya mah endorse, ya, mengendorse bintang-bintang ternama yang centang biru dan seterusnya, ya kan, supaya meningkatkan traffic, supaya meningkatkan konversi, supaya meningkatkan closingan, ya. Apakah itu ada jaminan? No, ya kan. Lalu jaminannya seperti apa? Semuanya, ya, semuanya harus baik, ya kan. Produk kamu juga harus baik, ya kan. Kemudian personal kamu juga harus baik, ya kan, seperti itu. Makanya tadi saya bilang kamu cuma pilih dua deh, ya kan. Kamu kira-kira bisa nggak diri kamu itu dijual, ya kan. Kalau kamu nggak bisa, ya sudah, produk branding deh, ya, produk kamu yang kamu brandingkan, bermain dengan kualitas, bermain dengan konten, ya kan, itu yang namanya brand awareness. Makanya kan banyak banget usaha-usaha yang bakar uang, ya kan, banyak yang bakar uang, istilahnya tuh kayak gitu. Kenapa? Itu korelasi itu kepada brand awareness, kepercayaan, ya kan. Misalnya gini, tulis di kolom komentar, ya kan, kalau dikasih 10 juta mau buat apa, udah, that's it, itu aja, selesai, ya kan. Nah, itu otomatis nih, ini bermain dengan algoritma, ini bermain dengan algoritma Instagram, ya kan. Otomatis kalau terjadi engagementnya baik, ya kan, terjadi engagementnya baik, banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share, nah otomatis itu akan muncul juga tuh di beranda-beranda orang lain, ya kan, seperti itu, ya kan. Makanya kan banyak banget yang YouTuber, entah entah siapapun, ya, tolong di like, di subscribe, ya, dan di komen. Kenapa? Ya supaya dia tuh muncul terus, ya kan, seperti itu, ya kan. Dan inilah yang membuat menjadi media sosial kita itu akan, istilahnya, traffic itu banyak, ya kan, traffic itu banyak, followernya banyak, ya kan, dan menjadi sebuah media sosial yang organik, ya kan. Ingat bahwa organik itu lebih alami, ya kan, dibandingkan yang berbayar, ya, seperti itu, ya. Jadi istilahnya, kalau kalian mungkin sering dengar kata giveaway, ya kan, giveaway itu udah nggak lagi, ya, giveaway itu udah nggak lagi, ya kan. Giveaway itu cuman apa sih, cuman jawab, follow, ya kan, kemudian di tag, ya, temannya 5 orang dan di share, ya kan. Itu udah nggak zamannya, itu udah nggak zamannya, ya kan. Kenapa? Sekarang ini orang itu udah nggak mau, istilahnya, diperintah kayak begitu. Saya disuruh follow, saya disuruh like, saya disuruh share, saya disuruh nge-tag. Itu orang udah nggak mau, makanya giveaway itu udah jarang, ya. Bahkan banyak banget giveaway yang nggak laku, ya, itu seperti itu. Nah, lalu apa yang lagi tren? Yang lagi tren itu biasanya itu adalah ikoi, ya, istilahnya itu ya, ikoi-ikoyan, ya, seperti itu doang, ya kan.
Konsepnya gampang, tidak ada syarat, ya kan? Cuman tulis doang kok di komentar, kalau dikasih 10 juta buat apaan, duitnya selesai, that's it, ya kan? Itu udah otomatis banyak, dan itu adalah salah satu cara strategi supaya medsos kita, khususnya IG itu menjadi organik, ya kan, tanpa perlu berbayar, ya kan? Itu namanya itu adalah e-coin, ya kan, tuh seperti itu ya. Kalian sekarang gini deh, coba deh kalian habis ini kalian coba ketik di apa namanya di IG kalian ya, tulis di kolom komentar, ya kan, kalau saya kasih duit 10 juta mau buat apa, ya pasti deh banyak yang komen, pasti banyak yang share, pasti banyak yang like, ya. Dan saran saya nggak usah beli follower, ya kan, karena banyak orang yang supaya terlihat berkualitas akunnya, dia tuh beli follower, ya kan, jumlah followernya mencapai ribuan orang, ratusan ribu orang, ya kan. Tapi begitu begitu dia posting, ya kan, yang like cuma 5, 10, ya. Dan di sini orang tuh paham, ya, ini follower beli, ya kan. Karena idealnya begini, setiap kali kita posting, ya kan, dan jumlah engagementnya itu bagus, interaksinya itu bagus, ya kan, dan 10% aja atau 20% itu real, ya, itu real, ya kan. Makanya kalau kamu punya bisnis, ya nggak usah dipaksain deh beli follower, nggak usah, biar aja organik, ya kan. Berbayar sesekali boleh, tapi memang tujuannya satu, closing, selesai, ya kan. Dan yang perlu diingatkan adalah antara Facebook, IG, Google, TikTok, YouTube itu mempunyai algoritma yang berbeda-beda, ya. Nah, kalau yang di Facebook itu lebih rumit, ya, seperti itu, ya kan. Nah, itu tadi kita udah sedikit ngebahas tentang product branding, tentang personal branding, tentang brand awareness, ya. Nah, sekarang tentang copywriting, ya kan. Saya rasa bukan hanya saya, ya, mungkin kamu juga, ya, kalau buka IG scroll dan scroll. Kenapa? Tidak menarik, kan begitu, ya kan? Kenapa nggak menarik? Ya, karena begini, kalau yang kalian tampilkan itu adalah sebuah visual, ya, itu mata kita itu bisa menerima 0,5 detik untuk melihat, ya, gambar ini menarik atau enggak, ya kan. Kalau nggak menarik, scroll, meskipun kamu berbayar, meskipun kalian berbayar loh, ya kan. Kan berbayar kan hanya untuk mencapai jumlah akun yang banyak. Tapi kalau misalnya akun-akun itu istilahnya gini ya, lihat iklan udah lewat doang, nggak dia apa-apain, kan sedih gitu toh maksudnya kan, ya. Nah, makanya di sini ini bermain di kontennya nih, ya kan. Kalau visualnya aja udah nggak menarik, pasti di skip, ya. Dan kemudian juga kita mulai bermain dengan yang namanya copywriting, ya kan. Nah, copywriting itu apa sih? Copywriting itu adalah sebuah redaksi, ya, sebuah redaksi yang apa namanya. Tapi kalau copywriting ini kadang-kadang udah nggak diterima di Facebook, ya, udah nggak terima di Facebook, karena Facebook tuh tahu ini sifatnya hanya untuk menjebak, ya kan. Nah, contohnya apa sih copywriting? Ya banyak, ya kan. Mungkin kalian sering banget, ya, melihat postingan, ya, dalam bentuk teks, ya kan. Itu misalnya contohnya gini, ya, mau penghasilan tambahan 5 juta dalam waktu 1 hari, nah kan menarik kan. Ingin berat badan Anda turun dalam waktu 2 hari, nah kan menarik, ya kan. Nah, begitu kalian otak kalian, nah ini beda nih antara visual sama yang namanya karakter teks, ya. Kalau teks itu bisa sampai 10 detik juga, ya kan. Nah, itu masuk dulu di otak kita tuh, di otak orang untuk menyerap, ya, teks tersebut, ya. Menurunkan berat badan 5 kilo dalam waktu 3 hari. Nah, baru yang masuk yang namanya click to action, ya, atau CTA, ya kan. Kan mungkin kalau kamu lihat postingan di IG itu ada yang bacaan suka bersponsor, nah, kan gitu kan, dia bersponsor, ya. Nah, copywriting itu hanya untuk
untuk kalian itu bisa mengklik, ya, mengklik entah itu selengkapnya, ya, entah itu beli, entah itu tombol apapun lah, ya kan, yang ada di bawah postingan di Instagram tersebut, ya kan. Nah, ini kalau kamu copywriting aja udah nggak menarik, ya kan, ya itu pasti di skip. Ya makanya pelajari juga copywriting, ya, untuk kontennya, kan gitu, ya kan. Oke, misalnya orang ini udah mengklik nih selengkapnya, klik selengkapnya, ya kan. Oke, tampilkan dulu, ya, masalah-masalahnya mereka. Misalnya gini, sudah banyak ke rumah sakit misalnya, ya, tapi berat badan belum turun juga, sudah banyak obat diminum tapi belum turun juga, sudah menghabiskan banyak uang tapi berat badan belum turun juga. Nah itu tuh, ya, dipancing dulu yang kayak gitu-gitu tuh, ya kan, biar kesannya tuh, wah ini gue banget nih, ya kan, gue udah ke dokter tapi berat badan nggak turun, udah ngeluarin banyak duit tapi berat badan nggak turun dan sebagainya, ya. Atau masalah jerawat deh, takutnya ini, mohon maaf ya kalau ada sini yang gemuk, saya nggak, mohon maaf lah, ya. Jerawatan aja deh, ya kan, jerawat tidak hilang juga, ya, dalam waktu sekian tahun, ya, cukup pakai ini, ya, dalam waktu sekian menit udah hilang. Nah itu tuh memancing, mengemukakan masalahnya mereka, ya kan, supaya dia mau membuka iklan kita, ya kan. Begitu dibuka langsung tampilin tuh masalah-masalahnya mereka tuh apa, ya, udah tampil, ya, jadi kan udah dia banget nih, ya, udah dia banget nih, ya, ini masalah gue banget nih, ya, udah habis obat sekian juta tapi jerawat nggak hilang-hilang misalnya nih, ini kan udah, ya, udah tampil masalahnya, karena memang kita kan punya produk itu harus memenuhi kebutuhan customer, kan itu intinya, kan gitu, ya kan. Nah baru kita kasih manfaat, ya, kita kasih manfaatnya, ya kan, bahwa produk kita ini manfaatnya adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Ingat bahwa manfaat kalian harus bisa menjawab permasalahan dari si orang-orang tersebut, ya. Kalau manfaat kalian tidak bisa menjawab, ya kan, masalah-masalah orang-orang tersebut, produk kamu tidak akan dibeli, ya kan. Kamu nggak usah bicara-bicara tentang kimia, nggak usah bicara-bicara tentang teknologi, nggak usah bicara yang high tech gitu loh. Bicaralah yang sampai anak SD pun ngerti, karena mereka itu nggak butuh tentang bahasa-bahasa keren, teknologi keren, mereka itu nggak butuh, ya kan, mereka itu nggak butuh, ya kan, dia hanya butuh, masalah gue selesai nggak, jerawat gue banyak nih, gue pengen 3 hari hilang, ya kan. Kalau misalnya kamu tulis jaminan, nah, jaminan juga kamu nih, ya, sebagai business owner harus memberikan jaminan garansi, ya kan, 100%, ya, jerawat hilang dalam waktu 1 hari, kamu harus berani garansi. Kalau kamu nggak berani garansi, jangan, ya kan. Apakah wajib garansi? Wajib, ya, garansi itu adalah wajib, ya kan, itu seperti itu, ya kan. Oke, jadi apa namanya, itu berdempetan tuh, ya kan, masalah-masalah. Setelah dia buka copywriting kita, buka headline-nya, tagline-nya, ya kan, kemudian tulis masalah-masalahnya, tulis manfaat punya kita, ya kan, kemudian kasih apa namanya, tombol-tombol untuk dia kita arahkan. Nah kan gitu, ya. Makanya kan tadi kan setelah kita copywriting, kemudian kita CTA, control to action, ya, baru masuk ke konversi. Siapkan tombol-tombol, kita arahkan mereka untuk ke toko kita, kayak gitu, ya kan. Nah berbicara tentang toko, ya, tadi Pak Michael tuh banyak banget menampilkan marketplace yang ada di Indonesia, ya. Saran saya satu, jangan kamu jualan di semua marketplace, ya kan. Kenapa? Ya kan, kuasai dulu satu marketplace, running, tambah satu marketplace lagi, kan begitu. Nah pertanyaan satu lagi, marketplace yang mana? Riset, ya kan, riset dulu, ya kan. Caranya gimana? Tanya teman tetangga atau apapun, dia sering belanjanya itu di marketplace apa, cukup, ya. Nggak usah bikin riset yang luar biasa, nggak usah, ya.
tanya tetangga, teman atau apapun ya, yang lu belanjanya di mana, lu belanja di mana, udah itu aja cukup, selesai. Ya percuma kalau kalian banyak buka toko tapi nggak ada penjualan, percuma. Ya satu dulu jalan tambah satu, satu juga ada jalan tambah satu. Ya kan, karena kan juga harus menguasai toko tersebut, seperti itu. Ya kan, jadi udah ada copywriting, ini ada yang namanya persepsi, ya kan. Persepsikan juga produk kalian, ya kan. Misalnya gini, persepsi adalah yang ada di otak mereka ya. Misalnya kalau kamu pengen beli air mineral, ya kan, pasti yang diingat di otak kalian itu adalah Aqua. Kalau kamu ingin beli mie instan, pasti adalah Indomie, ya kan. Nah itu tuh nempel tuh, ya kan. Dan selain itu juga persepsi itu misalnya juga bisa kamu buat seperti ini. Makanya setiap kali postingan kamu tulis, ya kan, misalnya kamu punya produk apa ya, produk kerupuk deh, yang gampang, kerupuk, ya kan. Kerupuk ini spesial ya, khusus untuk makan bakso, ya kan, seperti itu, ya kan. Atau kerupuk ini spesial untuk makan gado-gado. Jadi orang-orang saat mereka tuh makan bakso, makan gado-gado, oh iya pakai kerupuknya si ini, itu selesai, ya. Nah itu ada persepsi, ada copywriting, ada yang namanya NLP. NLP itu udah membaca pemikiran orang. Ini agak rumit, ya. Saya belum merekomendasikan kalian untuk mempelajari NLP, ya, seperti itu, ya kan. Kemudian juga kamu harus belajarin BP-nya, harus belajarin HPP-nya, kemudian juga kamu harus membuat landing page, ya kan. Jadi landing page ini adalah bagian kecil dari sebuah website. Ya kalau website itu kan banyak kolom-kolom, banyak halaman-halaman, dan salah satu halaman itu difokuskan untuk jualan. Itu namanya landing page. Makanya setiap kali kamu klik Instagram, ya klik selengkapnya, nah itu ada landing page, ya, fokus untuk penjualan. Ya kan. Kemudian juga ada yang namanya persuasi. Persuasi itu adalah ilmu meyakinkan. Ya, ilmu meyakinkan kepada customer bahwa produk kalian tuh bagus. Nah, persuasi ini bisa dibuat dengan storytelling yang tadi dikatakan oleh pembicara utama. Ya, storytelling itu adalah sebuah cerita. Ya kan. Contohnya gimana? Misalnya gini, ya kan. 3 hari lagi saya ingin menikah, tetapi jerawat saya tidak kunjung hilang. Tiba-tiba ada teman datang memberikan sebuah obat. Alhamdulillah dalam waktu 1 hari hilang. Nah itu storytelling, ya kan? Itu seperti itu, ya. Nah itu juga bagian daripada landing page, ya kan? Persuasi ya dalam storytelling. Kemudian juga ada yang namanya hypnowriting, ya, untuk menghipnotis mereka. Sesuaikan juga tagline-nya, desain visualnya, karena desain visual itu tadi 0,5 detik, ya kan. Masalah legalitas, hukum, dan keywordnya itu seperti itu. Nah ini baru, ini semuanya ini ada di dalam konten marketing. Ini semuanya itu ada di dalam konten marketing, ya kan. Itu seperti itu, ya. Oke. Kemudian kita coba masuk kepada search engine, ya kan. Search engine itu tadi kita udah tahu semua deh, ya kan, bahwa search engine itu adalah sebuah mesin pencari, ya, supaya punya kita itu muncul paling atas, plus, ya kan, seperti itu, ya. Dan di sini kenapa harus SEO, ya, karena SEO itu kita udah tahu bahwa Google itu menguasai 90% pasar, ya kan, 90% pasar. Kemudian juga di sini ada setiap harinya, ya, ada 3,5 miliar, ya, orang menggunakan Google, ya kan. Dan di sini 53% traffic, nah kan, website datang dari pencarian organik di SEO. Jadi 53%, ya, itu orang itu pasti melihat itu dilewat traffic itu datang, ya. Nah kalau tadi juga ada tujuannya apa sih dan manfaatnya apa dari SEO, ini kamu bisa baca sendiri, ya kan. Memudahkan website, ya, menjaring target, ya kan, membangun brand awareness, ya, bahwa kita punya kok websitenya, kan kayak gitu, ya kan, buat kepercayaan juga, ya. Sebenarnya juga investasi jangka panjang, ya, jadi kamu nggak perlu yang namanya SEM,
ya. Nah, ini yang terakhir itu adalah meningkatkan penjualan dan konversi. Jadi yang saya bilang bahwa ujung-ujungnya itu adalah kita main di SEO, SEM, ujung-ujungnya itu adalah traffic. Traffic ujung-ujungnya itu adalah konversi. Ya kan, seperti itu. Membangun top of mind, ya kan. Jadi membangun top of mind brand itu adalah yang ada di otak customer itu seperti itu. Ya. Oke, kemudian ini tadi bedanya ya. Intinya tuh kalau mau malas-malesan, nggak mau mikir, nggak mau susah, nggak mau ribet, pakai yang SEM. Tapi keywordnya kamu harus pakai keyword tool dulu ya. Kira-kira apa sih yang dicari orang apa di dalam Google ya. Itu juga kamu harus riset. Ya kamu juga harus riset ya. Jadi nggak bisa mentang-mentang berbayar ngasal, nggak bisa. Kamu juga harus nguasain ya. Dan ini adalah perbedaan antara SEO dan SEM ya, jelas bahwa secara pengertian tuh apa namanya, dia bisa mengoptimalisasi ya websitenya. Kalau SEM itu ada strateginya untuk marketing, biayanya SEO itu adalah gratis, kalau SEM itu mulai dari 100.000 ya kan. Paling setidaknya kamu harus mengeluarkan budget tuh 400.000 dalam waktu apa namanya 1 bulan ya kan. Nggak ada tulis iklan. Kalau tadi pembicara utama memberikan contoh bertuliskan iklan, tapi kalau yang namanya SEM itu bertuliskan iklan, ya. Kemudian tidak wajib, ya, tidak wajib ya tulang digunakan di dalam SEO, tapi karena memang tinggi, ya kan, apa namanya kriterianya dari si Google ya kan, dan seterusnya. Jadi ini kalian bisa baca ya perbedaan antara SEO dan SEM ya. Dan ini indikator ya, indikator dari SEO ya, ada beberapa indikator, dan ini nggak bisa saya jelaskan satu persatu karena ini harus ada workshopnya ya. Domain faktor itu apa, cara desainnya bagaimana, kemudian gimana caranya supaya website kita tuh lebih cepat, bagaimana penggunaan keywordnya ya kan, seperti itu ya. Dan ini adalah jenis SEO ya kan, tadi juga udah dijelaskan, ada SEO on page, ada SEO off page ya, ada technical SEO ya kan, dan ini adalah cara kerja SEO ya, itu seperti itu ya. Oke, nah ini ada Google Analytics ya. Kalau Google Analytics itu sebenarnya hanya menunjukkan ya apa namanya kinerja ya. Oke, menunjukkan kinerja ya. Tampil nggak ini di layar saya tentang Google Analytics? Tampil nggak? Ditampil belum? Tampil Pak, tampil Pak. Tampil ya. Oke. Nah ini Google Analytics ya. Ini kelihatan bahwa ada penggunanya itu apa namanya terjadi penurunan, ya kan? Kemudian ini ada sesinya itu sekitar 1,26%. Di sini ada rasio pantulan ini 69,41%. Berarti bahwa di website saya yaitu terjadi membacanya itu tidak lebih dari 30 menit. Ya kan, karena salah satu indikator daripada Google di SEO, seseorang yang masuk ke dalam website orang ya itu harus kurang lebih 30 menit itu baru dapat scoring gitu loh. Tapi kalau misalnya tidak nyampe 30 menit ya kan, itu rasionya itu akan tinggi banget ya, seperti itu. Makanya kalau kamu memiliki sebuah website itu minimal tuh ada 500 kata dan bikin orang itu 30 menit untuk melihat atau bertahan di website kamu ya, itu seperti itu ya. Nah ini salah satu Google Analytics ya. Nah ini adalah cara kita mendapatkan apa namanya pengguna ini traffic itu dari mana aja. Nah ini yang biru tua ini ada dari sosial ya kan, ini ada dari organik ya, ini direct, ini referral ya kan, dan seterusnya ya. Nah ini kelihatan semua nih ya perangkatnya nih ya. Ini sekitar 92,9% itu menggunakan seluler ya kan, ini desktop, ini tablet ya, seperti itu. Masih PowerPoint-nya Pak yang tadi. Oh gitu. Oke, sebentar. Sudah tampil ya analitik ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Tapi saya nggak bisa scroll ke atas nih. Mana ya?
Oke lah ya. Jadi ini saya nggak bisa naik turun scrollnya nih. Entah kenapa. Oh ini dia. Ya, ini semua ini kelihatan, ya kan? Ini semua ini kelihatan nih, ya kan? Apa namanya? Yang lingkaran biru terakhir itu adalah menggunakan seluler, desktop ya, dan seterusnya, ya. Nah ini tabel apa trafficnya, ya seperti itu, ya. Oke, kemudian juga apa namanya? Saya coba share ya keyword di sini. Saya coba berbagai macam apa namanya keyword, ya kan? Karena gini, keyword itu nggak mungkin langsung brand kita itu nggak mungkin, ya kan? Itu nggak mungkin, ya. Siapa sih yang mau nyari brand kita itu nggak mungkin ada, ya. Makanya kita sesuaikan juga, ya. Dari saya ketik kopi, ya kan? Dan ini yang muncul ini punya saya, kan gitu, ya. Yang muncul paling atas, ya kan? Kemudian di sini saya ketik misalnya kedai di Tangerang, yang muncul duluan itu adalah punya saya, ya. Saya ketik kopi, yang muncul punya saya duluan, ya ini, ya kan. Kemudian saya ketik di Google kedai di Tangerang, yang muncul juga punya saya duluan, ya. Saya ketik kopi daun udah pasti, ya kan. Saya ketik kopi enak di Tangerang, yang muncul juga saya duluan paling atas, ya kan. Kemudian kopi Tangerang juga punya saya juga muncul paling atas, ya. Kemudian kopi murah di Tangerang muncul juga punya saya paling atas, ya kan, seperti itu. Dan ini salah satu landing page, ya, landing page saya, ya kan. Ingat bahwa landing page saya itu saya bikin seminimal mungkin. Memang harapan saya sih tidak orang itu cukup tahu aja dulu, ya, tidak membaca macam-macam, ya. Saya kasih intinya aja dulu, ya. Seperti ini kan tadi saya katakan bahwa target saya itu adalah wilayah Tangerang dulu, makanya kan saya bilang di sini apa namanya khusus, ya kan. Nah, di wilayah Kota Tangerang, ya. Jadi saya mau menguasai Kota Tangerang terlebih dahulu, ya. Saya kasih tahu dulu yang ini yang realnya, ya. Jadi kalian nggak boleh berbohong, ya kan. Kalau saya tulis di sini ada ribuan bola sudah terjual, itu iya, ya kan, itu seperti itu, ya kan. Pakai bahan yang berkualitas, iya, dan seterusnya, ya kan. Nah, baru di sini kita arahkan mereka. Makanya tadi kan setelah kalau saya post di Instagram, ya, dengan copywriting yang menarik, pasti akan muncul selengkapnya. Dia akan masuk ke sini, ya kan. Biar dibaca dulu sedikit, ya, kemudian manfaat, nah, kan gitu, ya kan. Kenapa sih harus coba, kan gitu, ya. Seperti itu, ya kan. Nah, baru kita arahkan mereka untuk apa namanya konversi, ya, terjadi konversi dengan apakah lewat GoFood, apakah lewat GrabFood, apakah lewat WhatsApp, ya kan. Oke, masih nggak kena juga, ya kan, di tahap awal. Kita tampilkan lagi yang apa gambar yang menarik yang lainnya, kan seperti itu, ya. Karena kalau sekali pancing nggak bisa, oke, pancing gambar yang kedua, ya kan. Kita kasih tombol lagi berikutnya, ya kan. Mungkin dia nggak punya GrabFood, nggak punya GoFood, oke, kita kasih Tokped, ya, kita kasih Shopee, ya kan. Karena Shopee itu biasanya tuh orang belanjanya itu di sana, ya, tuh seperti itu. Masih nggak percaya juga, kasih testimoninya, ya kan, kasih testimoninya, ya kan, seperti itu, ya kan. Kasih grafik dan seterusnya, ya kan. Dan ya, karena memang testimoni itu penting, ya. Dan testimoni itu nggak harus semua, ya. Testimoni itu nggak harus semua, tapi cukup sedikit, tapi apa namanya bermanfaat, ya, seperti itu, ya. Oke, baik, mungkin dari saya sih itu aja, ya. Silakan untuk dibuka sesi tanya jawabnya, silakan, ya. Baik, terima kasih Pak Agung atas pemaparan materinya. Udah banyak yang nanya nih, wah teman-teman aktif banget nih tentang digital marketing yang dibawakan oleh Pak Agung. Yang pertanyaan pertama ada dari Muhammad Zaki. Izin bertanya, bagaimana tips copywriting yang baik serta menjual untuk digital marketing postingan pada produk jasa kesehatan klinik yang notabene barang tidak berbentuk barang, melainkan jasa. Nah, gimana tuh Pak? Coba boleh dijawab Pak Agung? Oke, sebelum menjawab, saya break 10 menit, boleh? Boleh Bapak, silakan. 10 menit aja, ya. 10 menit, ya. Oke. Atau 5 menit boleh deh, ya.
Iya, Pak. Teman-teman sekalian menunggu bisa mengisi form absensi yang linknya sudah di-share di kolom chat ya. Ya sebentar sambil nunggu ajan ya, sebentar ya. Iya, Pak. Teman-teman boleh sambil di absensi, linknya sudah di-share ya di chat. Ada banyak nih Pak yang nanya. Banyak Mungkin yang Bapak nanya. materi Bapak Aduh. sangat menarik nih mungkin. Oke. Mau bertanya tadi apa ya pertanyaannya ya? Ada banyak nih Pak yang nanya. Banyak Mungkin yang Bapak nanya. materi Bapak Aduh. sangat menarik nih mungkin. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Yang pertama dari Muhammad Zaki. Apa Bagaimana tuh? tips copywriting yang baik serta menjual untuk digital marketing postingan pada produk Oke. jasa kesehatan yang notabene tidak berbentuk barang melainkan jasa? Oh gitu. Berarti itu pakai tekniknya persuasi ya, meyakinkan ya. Karena gini, karena kalau kalau bicaranya kan bukan produk ya. Bukan produk tapi kan jasa. Ya kan seperti itu ya. Sementara kalau jasa itu kan sebuah kepercayaan. Ya, kalau jasa itu adalah sebuah kepercayaan ya. Kalau misalnya kamu bisa memberikan storytelling yang baik ya kan, memberikan persuasi yang baik ya kan, saya rasa sih baik-baik aja ya. Karena gini, memang memang kalau 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 jasa ya kan, kalau jasa itu memang agak sedikit lebih lebih berpikir lah ya. Kenapa? Karena tidak ada produknya. Mungkin kalau produk itu gampang ya kan, kalau produk itu gampang dicoba ya kan, kemudian dibeli, dicoba nggak cocok, selesai, that's it, nggak akan beli lagi kan gitu ya. Tapi kalau misalnya ini jasa ya, itu modal kepercayaan, ini modal trust. Makanya perlu yang namanya apa namanya eh, product branding, perlu yang namanya brand awareness ya, kepercayaannya ya kan tuh ditingkatkan ya kan. Jadi buat tadi yang penanyanya itu apa namanya, brand awareness itu diciptakan dulu deh ya. Brand awareness itu diciptakan dulu ya kan, untuk kepercayaannya dulu. Kemudian juga nggak ada masalah juga sih endorse ya, orang-orang ya yang cukup dikenal publik ya kan, seperti itu ya. Kemudian juga jangan jangan melebih-lebihkan, karena di bidang jasa ini agak agak rumit ya. Modalnya itu kepercayaan. Takutnya kalau misalnya dia udah nggak percaya ya sudah ya kan, seperti itu ya. Kalau boleh tahu contohnya apa sih? Jadi produk kesehatan tapi bukan dalam bentuk produk, itu apa ya?
Itu apa ya? Mungkin bisa di open mic untuk Muhammad Zaki. Mungkin jasa itu kayak jasa kesehatan, Pak. Mungkin kayak periksa apa kayak vaksin gitu. Vaksin kan ada produknya Oh, ya. iya. Aduh, Bener tukang nggak urut ya kan? mungkin ya Pak, tukang urut kayak jasa Oh gitu, kesehatan dia ya gitu. ya ya. Klinik Tongfang, Pak. Oh, Klinik Tongpang tuh Pak. klinik ya. Oh, klinik berarti. Oh gitu ya. Kalau itu berarti memang pakai metodenya apa sih? Metodenya? Caranya diapain? Boleh tahu nggak? Ya karena Mungkin gini. Ya gini. Karena kalau kamu ingin membuat sebuah copywriting ya, yang istilahnya menjual, satu kamu harus pahami dulu betul ya value dari produk kamu tuh apa, ya kan gitu ya, value-nya dulu, ya kan. Kemudian manfaatnya itu apa, ya kan, manfaatnya itu apa ya, dan itu tadi sudah saya sampaikan di awal, ya kan. Dan sebenarnya itulah yang bisa kamu angkat, ya, yang bisa kamu angkat ke dalam copywriting kamu tuh seperti itu, ya kan. Saya sih nggak paham ya klinik tong-tong apa sih, saya nggak paham ya. Tapi kalau misalnya yang kesehatan yang sifatnya jasa ya, kamu ciptakan brand awareness dulu deh, ya kan. Misalnya gini, pengobatan gratis, nah ya kan, pengobatan gratis, ya kan, jamin sembuh dan lain sebagainya, itu kan menjadi sebuah eh, apa namanya, berita lah ya, bahwa iya saya udah pernah nyoba kok ke sana dan ternyata memang sembuh dan lain sebagainya. Nah itu, ya kan, seperti itu. Dan memang kamu harus sedikit berkorban ya kalau misalnya apalagi kalau kalau untuk strategi promosi ya, kamu harus berkorban dulu lah ya. Yang namanya gratis-gratis itu udah hal yang biasa seperti itu. Ya, pertanyaannya cukup menjawab nggak kira-kira? Muhammad Izi, oke, cukup ya. Kalau Oke, ini yang kita lain? lanjut. Selanjutnya nih Pak, dari Indah Tumangger. Mm-mm. Bagaimana seharusnya UMKM melakukan kampanye pemasaran dan apa aja sih tipsnya untuk merancang perjalanan pembeli terutama di media sosial? Bagaimana ini UMKM secara pribadi atau organisasi atau apa ini ya? Bisa diulang tadi, bagaimana UMKM apa tadi? Melakukan kampanye pemasaran dan tipsnya itu Campaign. merancang perjalanan pembeli terutama di media sosial. Ya sebenarnya sih itu balik lagi ya ke ke digital marketing di awal ya, bahwa eh, open mic boleh deh, open mic deh. Produknya apa sih? Boleh tahu nggak? Oke, boleh Indah Tumangger Produknya apa? di open mic ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya juga bisa di open mic langsung, Ah, jadi ah, ah. berbicara dengan Pak Agung ya. Untuk Kak Indah, boleh di open mic. Halo Kak Indah. Atau kita next dulu ya. Iya, boleh. Karena Oke. gini, karena saya harus tahu juga produknya itu apa ya. Karena antara jasa dengan produk itu berbeda sih sebenarnya. Kemudian juga apakah produknya udah nge-branding atau belum itu juga beda juga sih. Seperti itu ya. Oke, Oke, selanjutnya Kak open Agnes boleh di open mic. ya, open mic boleh silakan. Atau malu ya? Atau gimana? Silakan open mic aja ya. Atau untuk yang ingin bertanya silakan open mic langsung. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Saya Indra. Saya dari Fakultas Teknik Lingkungan. Ya. Izin bertanya, Pak. Saya kan bekerja di tempat konsultan lingkungan, Ya. penyedia jasa. Ah, Itu kan nggak ada produknya juga tuh, Pak. oke. Itu gimana, Pak, cara kita melakukan digital marketingnya untuk digital marketingnya kita sendiri? Kamu anak teknik lingkungan, kemudian Saya ini ya, apa yang kamu jual jasanya apa sih? konsultan lingkungan, Pak. Jadi Oh gitu. ya Oh, kayak oh perizinan, perizinan lingkungannya, perizinan bangunan, TPS, seperti itu. masalah perizinannya ya. Oke, Ya. saya pikir masalah limbah atau apa tuh, bukan ya? Eh merujuknya ke situ Mas, juga, cuman kita lebih oh ke gitu. perizinannya, iya. Oh Izin gitu. Oke, ya sebenarnya gampang ya kalau kayak gitu ya. Limbah itu kan berbahaya, beracun, betul nggak?
Iya, itu kalau yang untuk sektor TPA ini, limbah B3. Ya kan. Tapi kan masuk ke sana juga toh. Iya, ada itu juga. Ya, gampang. Ya gini. Salah satu teknik copywriting itu adalah menakut-nakutin orang. Selesai. Paham ya? Iya, selama ini juga kita juga seperti itu melakukannya, Pak. Ya kan? Betul, betul, iya betul. Seperti itu ya. Apalagi Eh lagi ketat-ketatnya ini Pak untuk ah, lingkungan. iya kan? Ya, jadi itulah yang dimunculkan. Karena gini, eh salah satu copywriting kan adalah satu ya, bikin orang itu takut, kan gitu. Dua, bikin orang itu butuh. Jadi Dan jadi untuk ah, langkah seperti itu benar Pak ya? betul, iya, betul. Baik. Teknik toh, Iya, tekniknya iya. Iya, iya, selesai. Ya, kamu takutin mereka, ya kan? Racun ini berbahaya loh, Pak. Misalnya kalau misalnya ada organisasi yang mengabaikan gitu kan ya, iya tentang betul. limbah dan racun dan sebagainya ya. Ini membahayakan loh, Pak. Nanti bisa tuntut dan lain sebagainya. Cuman kamu kemaslah menjadi sebuah bahasa-bahasa yang yang tidak menjebak kan kayak gitu ya. Tapi dia masuk ke dalam click to action kalian kan gitu, ya kan? Iya, Kemudian baru kamu kasih manfaat, jasa kamu tuh apa, ya kan, mengatasi limbah yang beracun, mengatasi ini itu dan seterusnya. Paham Empat ya? tadi perasaan deh. jadi lebih ke ini ya Pak. Jadi lebih ke arah kontennya kita Konten, untuk iya, membuat posting itu ke konten ya Pak ya. iya, itu persuasi juga sebenarnya, meyakinkan Lagi ya, nih, nggak usah pegang-pegang. Cowok. meyakinkan orang bahwa bahwa apa namanya, eh, memiliki apa ya istilahnya, saya nggak tahu juga, IPAL atau apa ya, saya nggak tahu deh Iya, ya. IPAL kita juga jual Pak. Ya, masalah IPAL itu wajib dan itu harus ya, karena itu membahayakan kan kayak gitu, Iya betul. ya kan. Jadi dibikin orang-orang tersebut itu mau menjalankannya dan kamu harus bisa meyakinkannya. Nah, itu tekniknya persuasi, ya kan, seperti itu. Dan ingat bahwa teknik dalam copywriting itu banyak banget, ya kan, banyak banget, ya kan, seperti itu. Termasuk tagline-nya aja itu udah copywriting, ya kan. Dan kalau kamu ini udah masuk ke dalam, udah masuk ke dalam kontennya nih, ya kan, Iya. apa namanya, eh, udah salah satu teknik itu kamu bisa pakai persuasi ya, atau storytelling itu boleh lah. Ya, itu menurut saya ya, karena kamu ini juga jasa kan, seperti itu Iya benar ya. Pak. Baik Pak. Oke, Nah, mungkin terima udah kasih terjawab Pak. atau belum? Eh, terjawab Pak karena masih ragu sebenarnya untuk Enggak, melakukan hal itu. enggak, ya itu salah satu teknik, itu takutin ya, kayak Iya gitu. betul betul ya. Ya kan, banyak juga ya, misalnya ingin terlihat cantik di rumah ya, atau takut kehilangan suami dan lain sebagainya, ya kan, pakai ini ya, jamin suaminya Betul betah betul. di rumah. Udahlah ya. Oke, ya, oke, yang lain. Baik Pak. Ah, Bisa di open mic untuk pertanyaan selanjutnya agar bisa berbicara langsung dengan Pak Agung. Oh, ini ada terakhir nih, tanya dong kakak, bagaimana tips dan trik supaya orang bisa yakin membeli produk UMKM kita? Suruh beli. Selesai jawabannya ya, suruh beli, ya kan, kayak gitu. Sedangkan produk yang kita promosikan baru akan launching di web market nih, apakah orang tahu dan yakin bahwa iklan yang kita pasang bukan tipu-tipu, karena kasusnya banyak orang kalau mau beli harus lihat rating atau apalah. Bagaimana strateginya? Yang pertama apa sih, tip dan trik supaya orang bisa yakin membeli produk? Kamu harus satu, meyakinkan ya. Jadi yang pertama ya, kalau misalnya dia nggak yakin, kan kamu kan masalahnya adalah supaya orang bisa yakin ya. Kamu harus meyakinkan ya, kamu harus meyakinkan. Tadi caranya gimana? Kamu bisa dengan produk branding ya, kemudian dengan brand awareness ya, atau dengan personal branding ya. Kalau kamu punya punya personal yang baik di mata masyarakat dan sebagainya, ya kan, saya yakin sih banyak yang beli ya. Tapi kalau kamu tidak memiliki personal branding yang kuat ya, produk brandingnya lah yang kamu kuatkan ya. Banyakin testimoni, banyakin ya, kalau kamu perlu endorse ya endorse lah, seperti itu ya kan. Kemudian sini ada, sedangkan produk yang kita promosikan baru akan launching di web market. Nah, apakah orang tahu dan yakin bahwa iklan yang kita pasang bukan tipu-tipu? Ya, satu lagi, kamu harus meyakinkan, ya kan, kamu harus meyakinkan ya, kalau kamu itu bukan tipu-tipu
Ya caranya ya gimana? Ya caranya ya tadi, ya kan kepercayaan, ya kepercayaan ya, seperti itu. Ya. Kemudian apa sih? Kasusnya banyak orang kalau mau beli harus lihat rating atau ya memang memang kalau produk baru agak susah ya kalau belum memiliki rating ya seperti itu. Ya kan. Ingat kalau kita bicara marketplace ya, makanya gini, ada pendapat ya kalau kita jualan di marketplace sama di jualan di website ya itu adalah pilihan ya, tapi kalau kamu pengen 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 lebih baik ya di mata masyarakat, kamu jualan aja di website ya, karena jualan di marketplace itu satu ya, marketplace itu adalah menjatuhkan harga ya kan, kayak gitu. Dua ya, apalagi kalau 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 produk baru itu belum memiliki rating itu agak susah ya kan, tuh kayak gitu ya, apalagi kalau kamu adalah seorang reseller ya kan. Kalau kamu reseller jualannya di situ, kemudian distributornya juga jualan di situ, pasti kamu akan kalah ya kan, seperti itu. Karena di marketplace tuh orang menyediakan fitur harga terendah sampai harga tertinggi ya kan, kemudian berdasarkan rating, ulasan dan lain sebagainya ya, itu memang resiko kita itu berjualan di marketplace itu seperti itu ya. Cuman kalau pertanyaan kamu kan cuman gimana yakin kan, ya udah kamu yang meyakini lah kalau produk kamu itu lebih baik ya kan, seperti itu ya. Kamu bangun 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 kolam deh, kamu bangun kolam deh ya kan. Saya nggak tahu produk kamu ini apa ya kan. Kalau kamu bisa bangun kolam, ya bangun kolam tuh gini, mengundang banyak orang datang ke acara kamu ya, datang ke acara kamu ya, kamu kasih tahu manfaat produk kamu itu apa ya, kelebihan kamu itu apa, kasih coba selesai ini kan. Mereka tahu, mereka coba sendiri, mereka udah yakin, mereka akan percaya, mudah-mudahan sih mereka bisa beli lagi ya. Paham ya siapa? Oh ini ada Pak, oh Pak Capit ternyata yang bertanya ini ya kan, kayak seperti itu ya. Oke. Selanjutnya nih Pak, Iya, ada di perjanjiannya Amari. tiga penanya ya. Ini udah berapa penanya Ya, nih? Oke, oke, udah pertanyaan terakhir banyak ya. banget ya, udah banyak. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya Pak. Ah, ah. Eh, dari Amarita Dia Lestari, Apa izin itu? bertanya, bagaimana cara mengetahui kebutuhan informasi dan target pasar masyarakat agar konten atau produk yang kita berikan bisa langsung ditonton Oke. khalayak, langsung mendapatkan viewers yang banyak. Terima kasih gitu. Oke, yang pertama adalah satu riset ya, riset. Dua riset, tiga riset. Ya kan? Sekarang kenapa harus riset? Kamu tahu dari mana? Kan gitu. Ya kan? Kamu tahu dari mana kalau orang itu lagi butuh produk ini, ya kan? Kalau kamu nggak bisa riset secara apa namanya yang baik dan benar, ya kan? Tadi juga sudah saya jelaskan. Tanya aja sama sekeliling kamu ya, teman, tetangga, saudara dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkannya? Atau kamu duduk manis, diam, ya kan? Di pasar, ya. Itu biasa orang belinya apa sih? Nah, ada itu aja, ya kan? Atau kamu mengamati sebuah bidang, sebuah ruangan, sebuah benda, objek ya, kira-kira apa sih yang bisa kamu ambil celah, kan gitu, ya kan. Nah kalau misalnya di pasar tuh dapat itu adalah sembako ya, kalau sembako untungnya kecil ya, untungnya kecil, pelakunya banyak, nah, kayak gitu ya. Jadi gimana caranya supaya orang kita tahu orang butuh apa, ya kamu harus riset kebutuhan itu apa ya kan. Jadi saya nggak bisa jawab juga, atau kamu bisa lihat di Google Trend ya, Google Trend eh, kebutuhan orang yang sekarang itu apa sih ya. Nah di zaman COVID kemarin tuh banyak orang butuh satu vitamin ya, dua baju tidur ya kan, kayak gitu. Kenapa baju tidur? Karena orang selama apa lockdown tuh masih tidur doang ya sama vitamin ya, seperti itu ya. Itu ada tuh di Google Trend ya. Kalau kamu nggak mau riset, masuk kamu ke Google Trend, dah itu aja. Cuman tantangannya adalah satu ya, kalau misalnya itu adalah sebuah kebutuhan orang banget, yang jualan juga pasti banyak ya kan, kompetitif ya kan. Dan kamu juga harus tahu posisi kamu itu ada di mana kan, kayak gitu. Dijawab nggak ya kira-kira ya? Cukup menjawab, Pak. Oke, dari 4 pertanyaan tadi nih, menurut Bapak pertanyaan yang terbaik Semuanya dari ya, pasangan. pertanyaannya semua baik semua ya. Dan saya serahkan ke
Mbak Afifah aja selaku moderator untuk memilih ya, nggak apa-apa ya, kayak gitu. Iya, Oke, mungkin di sini cukup. yang cukup Bapak. Mm-mm. Saya pilih nih berarti nih ya Pak Ya ya. silakan. Pertanyaan terbaik mungkin dari Pak Cafit mungkin ya, tanya dong kakak bagaimana tips and trik UMKM, sedangkan produk yang kita promosikan baru launching di web market. Nah, apakah orang tahu yang yakin bahwa iklan yang kita pasang tipu-tipu, karena kasusnya banyak orang yang kalau mau beli harus lihat rating atau apalah. Nah, bagaimana strateginya? Ini cukup detail ya Pak pertanyaannya Pak. Apa Ya cukup unik sih, cukup unik cukup ya Pak ya? unik dan cukup ya basic, unik, lucu juga tapi menarik ya kan. Dan ya Pak Japit selamat ya dapat 50.000. Terima kasih Pak Agung. Ya siap. Oke ya. Oke cukup ya. Harusnya tambahin tadi tuh jawabannya, kasih promosi pakai SPG gitu. Kan ini online tidak ada SPG ya. Sip lah, top lah. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Oke, sudah. Ah, Terima kasih ya cukup. Pak Agung atas Iya sama-sama. pemaparannya yang Iya. diberikan pada kita semua pada webinar ini. Semoga apa Iya. yang di-share oleh Pak Agung bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya Oke. Pak. Yuk Oke. sama-sama. Oke. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan mohon maaf apabila tidak ada yang terjawab karena waktunya juga terbatas. Terima kasih juga sudah bergabung pada webinar ini sampai akhir, yang udah stay, udah aktif bertanya juga di webinar program studi sistem informasi ini. Kalau boleh saya simpulkan, SEO dan SEM ini merupakan istilah untuk melakukan optimasi website yang bertujuan menjadikan website pada halaman utama mesin pencarian. Nah, SEO ini dilakukan secara gratis atau organik oleh pemilik website, dan SEO untuk menaikkan traffic pada website. Sedangkan SEM ini dilakukan secara berbayar. Hasil dari optimasi SEM lebih cepat dan lebih merujuk kepada iklan produk. Sehingga tujuan utama dari kedua metode tersebut sama, yaitu mengoptimalkan sebuah website sehingga masuk dalam organic search dari Google atau mesin pencarian lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya kepada Pak Michael dan Pak Agung. Semoga sehat selalu dan sukses terus Pak. Sampai bertemu lagi. Saya Afifah Nur Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.